Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini jadwal kita untuk belajar tematik masih di tema 6, cita-citaku sungguh mulia, subtema 1, aku dan cita-citaku, masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Gimana, sudah siap belajar? Sebelum belajar, biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan ya, berdoa dulu. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu keragaman ras dan suku yang ada di Indonesia, makna puisi, sumber daya alam di sekitar yang tidak diperbaharui, dan mengidentifikasi tempo lagu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan menyimak dulu kisah tentang Thomas Alva Edison. Gimana di sini sudah ada yang tahu tentang Thomas Alva Edison? Beliau adalah salah satu orang yang berjasa pada penemuan lampu listrik. Penemuannya ini sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Thomas Alva Edison, meskipun bukan penemu lampu pijar pertama kali, tetapi Edison merupakan orang pertama yang berhasil menepukan bola lampu yang praktis dan dapat menyala dalam waktu lama. Thomas Alva Edison hanya sempat mengikuti sekolah selama 3 bulan. Edison selalu mendapatkan nilai buruk di sekolahnya. Ia dianggap tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah. Puncaknya, Edison dikeluarkan dari sekolah. Ibunya akhirnya mengajar sendiri Edison di rumah. Setelah keluar dari sekolah, Thomas Alva Edison belajar mandiri dengan membaca buku-buku ilmiah dan mulai mengadakan berbagai percobaan ilmiah sendiri. Jika saya ditanya apakah yang menjamin kesuksesan seseorang, saya selalu menjawab agar orang itu menambah kegagalannya. Dalam arti, kita harus menambah keberanian berusaha. Itu adalah kata Thomas Alva Edison. Saat beliau masih kecil, Edison harus berjuang lebih keras dari biasanya. Di usianya yang ke-12 tahun, ia bekerja sebagai penjual surat kabar, buah-buahan, dan aneka gula-gula di kereta api. Meski punya latar belakang akademis yang buruk, tetapi semangat dan perjuangannya tidak pernah luntur. Kalau kalian merasa kegagalan itu disebabkan oleh kemampuan akademis yang buruk, coba renungkan lagi. Dari kisah Thomas Alva Edison, kita bisa belajar dan mengerti kalau seseorang punya kecerdasan dan keunikan masing-masing. Bisa saja kalian gagal dalam satu bidang, tapi di bidang yang lain kalian bisa lebih bersinar dan sukses besar. Yang perlu kalian lakukan hanyalah terus berusaha. Dan jangan lupa juga berdoa. Sekarang kita akan belajar mengenai keragaman ras dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Ras adalah salah satu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi ini berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai ras, baik penduduk asli maupun pendatang. Mereka tinggal tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid memiliki ciri-ciri warna kulit yang sawo matang, mata hitam, rambut hitam, lurus dan berombak, hidung dan bibir sedang, serta tinggi badan rata-rata 150-165 cm. Penyebaran ras ini meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah ras melanosoid. Ras melanosoid memiliki ciri-ciri warna kulit hitam, rambut hitam dan keriting, bibir agak tebal, badan tegap, hidung lebar cenderung pesek, serta tinggi badan rata-rata 160-170 cm. Penyebaran ras melanosoid meliputi wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid. Ras ini kebanyakan adalah kaum pendatang dan biasanya mereka berdiam di kota-kota besar. Masyarakat yang termasuk ras ini diantaranya orang Cina, Jepang, dan Korea. Secara umum, ciri-ciri ras Asiatik Mongoloid adalah warna kulit kuning, mata sipit, bibir tipis, rambut hitam dan cenderung lurus, serta tinggi badan rata-rata 155-165 cm. Dan yang keempat adalah ras Kaukasoid. Ras ini
Kebanyakan merupakan kaum pendatang yang biasanya juga berdiam di kota-kota besar. Masyarakat yang termasuk ras Kaukasoid diantaranya orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ciri-ciri ras Kaukasoid adalah warna kulit untuk orang India agak kuning, sedangkan orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika adalah putih. Rambut hitam atau pirang, hidung mancung, bibir tipis, serta tinggi badan rata-rata 165 sampai 180 cm. Beragamnya ras yang ada di Indonesia tentu saja akan menambah keberagaman budaya bangsa. Tiap-tiap ras tersebut biasanya mempunyai sistem nilai budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, ini merupakan keragaman ras dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang ras yang ada di Indonesia. Selanjutnya tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia juga memiliki berbagai macam suku. Ada banyak suku. Namun di sini Bunda hanya menyebutkan beberapa saja ya. Tapi sebelumnya sudah tahu belum apa itu suku? Nah, suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggotanya ditentukan oleh garis keturunan yang dianggap sama. Misalkan kita nih orang Jawa Barat disebut suku Sunda ya. Terus juga ada suku Minangkabau. Itu biasanya berasal dari Sumatera. Kemudian ada yang namanya suku Bugis. Itu biasanya orang-orangnya dari Sulawesi. Kemudian ada suku Dayak, itu biasanya dari Kalimantan. Sebenarnya masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Silahkan kalau misalkan kalian penasaran, boleh cari di internet ya. Sekarang kita akan belajar menjelaskan makna puisi. Makna puisi dapat diketahui dengan membaca puisi secara seksama. Jadi apabila kalian ingin pandai memahami makna puisi, silahkan kalian untuk sering-sering membaca puisi secara seksama. Di sini ada puisi yang berjudul Menggapai Cita-Cita, karya Syafira Latifah. Di sini terdapat 4 bait puisi. Masing-masing bait memiliki makna tersendiri. Nah, kita boleh baca terlebih dahulu dari mulai judul sampai bait keempat. Kemudian setelah dibaca, dimaknai per baitnya. Sekarang Bunda akan contohkan ya. Di sini dibaca dulu bait yang pertama. Telah lama ku menanti setitik cahaya yang bersinar. Aku sudah bersusah payah untuk mendapatkan itu. Dan aku pun bisa. Cahaya itu bisa kugapai dengan mudah. Hatiku pun senang dan bahagia bisa mengambil cahaya itu dan aku pun bisa sukses. Nah, itu teks dari puisi di bait yang pertama. Nah, makna bait pertama atau bait ke-1 ini dapat dimaknai bahwa puisi yang bait pertama ini menceritakan seseorang yang sukses menggapai cita-cita walaupun dengan bersusah payah. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ditugaskan ya untuk mencari makna puisi di bait-bait selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang sumber daya alam di daerah sekitar kita yang tidak dapat diperbaharui. Keragaman yang ada di Indonesia tidak hanya tentang budaya dan tradisi ya, tapi juga ada banyak keragaman sumber daya alamnya. Nah, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah emas, perak, nikel, besi, tembaga, timah, batu bara, dan bauksit. Nah, biasanya emas itu banyak ditemukan di daerah Papua. Nah, kalau misalkan perak itu biasanya banyak ditemukan di daerah Riau dan Kalimantan Timur. Dan untuk nikel biasanya itu banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Nah, kalau untuk besi biasanya banyak ditemukan di daerah Cilacap, Jawa Tengah atau Cilegon, Banten. Nah, untuk tembaga itu biasanya banyak ditemukan di Pacitan, Jawa Timur. Sebenarnya masih banyak lagi daerah-daerah yang bisa menghasilkan berbagai macam logam. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, coba ya kalian lihat di internet supaya wawasan kalian bertambah banyak.
Sekarang kita akan belajar mengidentifikasi tempo lagu. Nah, kalian boleh membaca terlebih dahulu teks dari lagunya, kemudian nyanyikan dan identifikasi tempo lagu yang sesuai adalah apa ya ini? Lambat, cepat, atau sedang. Kita yang pertama akan coba nyanyikan dulu lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nah, kalau penggalannya seperti itu, kira-kira tempo lagu yang cocoknya apa ya, yang sesuai? Tempo lagu yang sesuai untuk lagu Indonesia Pusaka yaitu moderato ya. Kalau moderato ini termasuk ke tempo sedang. Selanjutnya kita akan pelajari lagu Bunda Piara. Nah, di sini tempo lagu Bunda Piara cocoknya atau sesuainya menggunakan tempo apa? Nah, nanti kalian biar tidak lupa silahkan langsung diisi ya di halaman 55. Lagu Bunda Piara kita akan coba nyanyikan bersama-sama. Bila ku ingat lelah ayah bunda, Bunda piara-piara akan daku, sehingga aku besarlah. Nah, seperti itu penggalan lagunya. Ini tempo lagunya yang sesuai untuk lagu Bunda Piara adalah moderato. Sama ya, temponya sedang. Nah, lagu yang ketiga yaitu lagu yang berjudul Hatiku Gembira. Lagu ini diciptakan oleh Ate Mahmud. Nah, nanti kalian identifikasi tempo dari lagu Hatiku Gembira ini apa ya? Kita dengarkan dulu lagunya sama-sama. Udara cerah, berlangit biru, ingin aku bersenang-senang bersamamu, bernyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas dan segar seperti ini. Tralalala, hati sukacita, tralalala, hati gembira. Nah, gimana menurut kalian tempo lagu yang tadi itu temponya apa? Sedang, cepat, atau lambat? Allegro ya temponya. Apa artinya allegro? Masih ingat? Cepat. Jadi tempo lagu Hatiku Gembira adalah cepat. Kemudian lagu yang selanjutnya yaitu lagu yang berjudul Ibu Guru Kami. Ada yang sudah pernah mendengar lagu Ibu Guru Kami? Nah, untuk lagu ini kalian nanti identifikasi juga temponya apa. Namun kita dengarkan dulu lagunya sama-sama. Nah, ini pasti sudah bisa ditebak ya. Gimana temponya? Temponya lambat ya. Apa itu?
Kalau misalkan dengan apa istilah temponya apa? Kira-kira masih inget nggak? Tempo lambat itu sama dengan tempo adagio. Lagu yang terakhir adalah menanam jagung. Lagu menanam jagung, tempo yang sesuainya adalah apa ya? Coba kita nyanyikan terlebih dahulu. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil panggurmu, kita bekerja tajam ujungmu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Nah, penggalannya seperti itu. Tempo lagunya berarti allegretto ya, cepat. Soleh dan Soleha, ini merupakan tugas untuk kalian, silahkan untuk dikerjakan, kemudian kirimkan ke Bunda ya. Tugas yang pertama yaitu menyebutkan ciri-ciri fisik, kemudian nanti tentukan sukunya apa di halaman 41 sampai 42 ya. Perintahnya ada di halaman 41 dan pengerjaannya ada di halaman 42. Yang kedua, tugasnya menjelaskan makna puisi, halaman 47 sampai 48. Tadi kita sudah bahas puisinya yang berjudul Menggapai Cita-Cita. Tadi sudah kita bahas makna puisi bait ke-1. Silahkan kalian lanjutkan, di sana ada 3 pertanyaan. Dijawab ya. Selanjutnya, tugas yang ketiga adalah mengidentifikasi kegemaran dan cita-cita di halaman 52. Silahkan untuk dikerjakan. Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi pada hari ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.